Halo netizen, ini adalah BMW 320i Dynamic Line. Jadi di bulan Oktober 2021 ini, BMW Indonesia menghadirkan BMW seri 3 yang paling terjangkau ya. Jadi dia secara level itu di bawahnya 320i yang Sportline. Jadi kalau di price list, BMW seri 3 yang regular ya, yang sedan itu cuma ada 320i Dynamic Line seperti ini atau 330i M Sport. Jadi nggak ada 320i Sportline lagi. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu ya. Apa aja sih perbedaannya dibandingin yang Sportline dulu. Untuk kunci seperti ini, jadi kunci masih sama menggunakan kunci smart key-nya khas BMW, ada logo unlock, lock di logo BMW, buka bagasi, dan tombol favorit. Dia juga ada sistem covered access, jadi cukup sentuh door handle bagian dalam aja nanti dia akan membuka. Spion juga akan langsung membuka, dan dia juga ada welcome light berbentuk karpet seperti ini ya, dan ada welcome light di bagian bawah door handle juga. Untuk kuncinya tinggal sentuh guratan yang ada di belakang door handle, dan kalau kita tahan spionnya juga akan melipat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, untuk di bagian interior juga masih mirip-mirip seperti yang ada di 320i Sportline dulu ya. Untuk joknya, di sini joknya menggunakan kulit sintetis yang masih cukup mewah gitu ya kelihatannya, dan pengaturannya sudah full elektrik, bisa maju mundur, naik turun, bolsternya juga bisa diatur kembang kempisnya, dan untuk rebahannya juga bisa diatur. Sama di bagian sini ada penopang paha yang bisa dimaju mundurin secara manual, serta karena ini 2021 sudah ada alat madam api ringan. Oke, sekarang kita masuk aja ke interiornya BMW 3 Series Dynamic Line ini ya. Nah, untuk nyalain mesinnya juga gampang, kita tinggal kantongan kuncinya atau taruh di interior, kita injak pedal rem dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah center console sini untuk nyalakan si mesinnya. Oke, udah nyala. Halus banget ya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Nah, sekarang kita sudah berada di interiornya BMW 3 Series yang Dynamic Line ya. Jadi untuk secara interior ini masih mirip-mirip seperti yang ada di seri 3 Sportline ya. Cuma di setir, kalau kita lihat ya, dibandingin yang seri 3 M Sport yang 330i, dia ada beberapa tombol yang beda gitu ya. Tapi untuk secara kualitas dari kulitnya itu masih sama, dan pengaturannya juga tetap lengkap ya, bisa tilt dan teleskopik. Di bagian sebelah kiri sama seperti 320i Sportline yang dulu, dia nggak ada cruise control, jadi cuma ada speed limiter aja. Jadi dia akan ngebatasin kecepatan yang kita pilih ya. Misalnya kita set di 60 nih, nah sedalam apapun kita injek pedal gas, kecuali kita nginjek sampai pole, kena kick dan switchnya, dia nggak akan ngelebihin dari 60 km per jam seperti itu. Dan kalau di 330i dia ada cruise control yang kayak cruise control pada umumnya, kita bisa lepas kaki kita untuk perjalanan di jalan tol. Di tengah ada klakson sama airbag, di kanan ada tombol buat audio steering switch ya, volume, ganti track, terus ada scroll wheel untuk pilih-pilih menu seperti ini, ada angkat untuk telepon, menu-menu, dan voice command. Di belakang setir juga nggak ada pedal shift. Di sebelah kiri ada tuas lampu sein yang di ujung itu juga ada tombol onboard komputer atau MID, dan di sebelah kanan ada tuas wiper yang sudah otomatis. Lanjut ke instrument cluster. Instrument cluster juga masih menggunakan layar LCD display khas BMW modern ya, dan ini juga sporty banget. Jadi di tengahnya itu kita mendapatkan peta atau navigasi yang bisa kita atur. Di paling kiri ada fuel gauge dan sisa jarak tempuh, ada speedometer analog di sini dan speedometer digital. Di bawahnya ada jam digital. Di sebelah kanan ada display tenaga ya, berapa torsi dan tenaga dalam satuan Newton meter dan kilowatt yang kita keluarkan. Ada tachometer, terus ada temperatur mesin, ada status mode berkendara, gear indicator, dan di kanan bawah itu ada status untuk temperatur udara luar. Dan untuk ngaturnya tadi ya, pakai tombol yang ada di ujung tuas sen ini, ada G-force meter, sambungan radio, jarum analog full, konsumsi BBM rata-rata, MID dan konsumsi BBM, dan balik ke display power tadi ya. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada ambient light, ada pengaturan lampu yang di sini tuh udah full tombol yang nggak ada knob putar lagi. Lampu bisa otomatis, ada lampu parkir kanan kiri, dan ada fog lamp depan belakang juga. Di sebelah sini ada knob untuk ngatur brightness dari panel instrumen.
Untuk di bagian pintu juga ini full soft touch di bagian atas, di tengah, di bagian bawah pun dia soft touch. Dan yang keren adalah ambient light yang ada di bagian pintu sini. Jadi kalau lagi kebuka seperti ini, dia akan berkedip warna merah seperti ini untuk menandakan bahwa pintu kita lagi kebuka. Jadi jangan ini ya, semoga nggak kena kendaraan yang lagi lewat, misalnya mobil ini lagi parkir di pinggir jalan. Di bagian sini ada tuas pembuka pintu yang warnanya silver brush seperti ini, ada tombol central locking, dan walaupun dia istilahnya base model gitu ya, tipe paling rendah, dia tetap dikasih memory seat untuk jok pengemudi. Di bagian sini ada tombol pengaturan pelipatan spion, pengaturan kacanya, all auto power window, dan ada window locknya juga. Untuk speaker standar BMW Hi-Fi biasa, dan ada tombol buat buka bagasi. Ada cup holder sama door pocket yang lengkap dengan ambient light. Untuk di bagian pedal, di pedal gasnya juga tetap menggunakan organ pedals, dan di sebelah kiri ada footers yang ini nyaman banget buat naruh kaki kiri. Di sebelah kanan situ juga ada tuas pembuka kap mesin yang khas BMW modern ya, dia tinggal tarik 2 kali untuk langsung membuka kap mesinnya. Lanjut ke bagian atas. Di bagian pilar sini juga ada simbol untuk SRS curtain airbags-nya, dan ini untuk plafonnya juga beda ya, dia bahannya itu agak sedikit lebih apa ya, kalau bisa dibilang tuh lebih ekonomis lah ya, jadi nggak sehalus yang tipe Sportline atau yang M Sport. Dan kalau kita lihat ke sun visor-nya, di sini tetap ada sun visor dengan lampu dan ada card holdernya. Di bagian sini juga ada mikrofon buat kita nelpon, ada grab handle, seatbelt juga belum bisa diatur naik turunnya. Lanjut ke tengah, ke atas dulu ya. Spion tengah tetap auto dimming, dan overhead console di bagian sini juga sedikit berbeda ya. Biasanya kalau di Sportline atau yang di M Sport kan dia ada lampu tengah yang berbentuk seperti magic carpet yang ada di luar mobil, tapi sekarang dia lebih sederhana, jadi nyala di depan gini doang. Dan dia juga ada ambient light di bagian tengah sini, lengkap dengan lampu baca kanan kiri juga seperti ini. Terus untuk sun visor kiri juga sama, ada cermin yang ada lampunya juga. Di sebelah kiri sini juga ada grab handle, headrest juga bisa diatur secara manual. Untuk di bagian tengah dia tetap menggunakan iDrive 7 yang ini udah canggih sekali. Kita bisa atur menggunakan touchscreen atau rotary dial yang ada di bagian bawah ya, yang ini juga udah sering gue bahas di review-review BMW kekinian. Untuk medianya juga lengkap, ada radio, bluetooth, ada screen mirroring juga, dan dia sudah ada Apple CarPlay sama Android Auto. Navigasi dari bawaan ininya juga ada, bawaan mobil. Untuk di bagian car ada informasi berkendara, data perjalanan, terus ada engine energy flow. Di bagian vehicle status juga kita bisa ngecek adakah kesalahan-kesalahan di mobil kita, misalnya ban kempes, level oli, dan lain-lain. Untuk di bagian setting ya, ini untuk setting general bisa diatur, mode berkendara juga bisa diatur, lampu luar, triple turn signalnya bisa diatur nyala atau enggak, DRL-nya bisa aktif atau enggak. Terus ada welcome and goodbye lights, door handle lights, welcome light carpet, dan home lights-nya juga bisa diatur sampai berapa lama. Driver assistant ini cuma buat sensor parkir doang. Ini ada display untuk instrument clusternya di bagian sini. Terus di bagian pintu-pintu, lampu interior, ini ada ambient light ya, kita bisa atur warna apa aja yang bisa diatur. Banyak banget, walaupun gak sebanyak merek sebelah, tapi tetap lengkap. Dan dia juga bisa ngeredup kalau di malam hari. Ada setting AC juga, heating and ventilationnya bisa diatur. Dan dia juga ada kamera mundur lengkap dengan guidance line, dan dia juga adaptif. Jadi kalau kita belokin setir, dia akan ada garis yang ngikutin putaran setir, dan dia tetap ada reversing assistant yang dia bisa mengingat 50 meter terakhir. Misalnya kita ketemu jalan yang buntu gitu ya, dan jalan buntu itu susah, kita bisa dibelokin secara otomatis oleh si mobil. Jadi masih tetap canggih ya di 320i Dynamic Line ini. Di bagian bawah tetap ada ventilasi AC yang model kotak seperti ini, di atasnya ada tombol hazard, dan untuk display AC-nya itu ada di bagian tengah. Untuk tombol-tombolnya di sini bisa diatur seperti ini.
kayak temperatur AC-nya, sirkulasi udara. Untuk yang paling panas itu dia di 28. Kalau yang paling dingin di 16 derajat ya. Jadi suhu bisa jauh-jauh gitu ya. Jarak main suhunya jauh. Di tengah ada fan speed, ada arah AC yang individual juga. Jadi arah AC yang kanan sama yang kiri itu bisa dibedain. Sirkulasi udara, menu AC, max AC, jadi satu tombol langsung ke posisi yang paling dingin. Di sini ada auto climate dan defogger depan belakang. Di bagian bawah ada shortcut button, ada 8 preset seperti ini, ada knob volume, ada mode, ada band, dan buat next track. Di bagian tengah sini juga panel-panelnya tuh jadi warna piano black seperti ini ya, dan di tengah sini tetap ada wireless charger yang ada lampunya, ada USB konvensional buat koneksi ke gadget atau ke layar tengah, dan ada 2 bokap holder sama ini ya, power outlet 12 volt. Terus di belakang sini juga ada tuas transmisinya. Dia menggunakan transmisi model joystick seperti ini, dan dia menggunakan transmisi 8 percepatan otomatis torque converter yang cara pindahinnya tinggal pencet unlock, tarik ke belakang untuk masuk ke drive, dorong setengah ke depan untuk neutral, dan untuk mundur tinggal pencet unlock, dorong ke depan full. Terus kalau kita lagi di mode drive ya, kita bisa geser ke kiri untuk masuk ke mode sport, dan dia juga ada mode sequentialnya, tarik ke belakang untuk naik gigi, turun ke depan untuk turun gigi, dan untuk balik ke posisi park tinggal pencet tombol P yang ada di tuasnya. Di sebelah kanan sini ada tombol untuk mematikan dynamic traction control sama untuk mematikan dynamic stability control atau DSC ya. Di bagian belakangnya juga ada tombol untuk sensor parkir, ada tombol untuk mematikan auto stop start, dan di belakang sini ada mode berkendaranya. Ada 3, ada Eco Pro, Comfort, dan Sport. Dan untuk mode Eco Pro sama mode Sport itu juga ada yang individualnya. Jadi kalau di Eco Pro individual itu ada Eco Pro Limit, ada Coasting, ada Eco Pro Climate Control juga, jadi AC-nya sedikit nggak dingin, dan lampunya juga akan sedikit dikurangin gitu ya intensitasnya. Setirnya juga bisa diatur bobotnya. Begitu pula yang Sport, dia ada Sport individual, jadi setirnya mau Sport, engine-nya Sport atau Comfort, transmisinya mau Sport atau Comfort, jadi benar-benar individual. Dan kalau kita pindahin dari mode berkendara yang satu dan lainnya, dia juga punya tema sendiri ya. Eco Pro seperti ini, Comfort seperti ini, dan Sport seperti ini. Di belakangnya ada electronic parking brake dengan auto hold, dan di sebelah kirinya ada knob untuk pengaturan iDrive-nya, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri depan belakang, pilih tengahnya untuk masuk ke menu, dan untuk ke home tinggal pencet tengah di sini. Ada shortcut ke media, communication, navigation, dan peta. Ada tombol back sama ada tombol option juga. Terus di belakang sini juga ada center console yang ini dalam banget, dan ada lampu sorotnya di sini, sama ada USB Type C. Di glove box dia tetap soft opening, tetap ada bludrunya, dan tetap ada lampu di dalam glove boxnya juga. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si BMW 320i Dynamic Line 2021 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si BMW 320i Dynamic Line ini ya. Nah, untuk di bagian belakang sih sebetulnya masih mirip-mirip seperti yang versi Sportline dulu ya. Jadi secara legroom ini masih sama. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di bagian sini juga ada coakannya gitu. Jadi bisa lebih lega, dan di bagian sini tuh masih ada 3 jarian. Jadi masih lega, walaupun kalau di Dynamic Line ini dia nggak ada seat back pocket ya, baik di kiri ataupun di kanan. Jadi nggak ada kantong untuk naruh-naruh barang, dan di kolong jok itu juga ruangannya masih cukup lega ya untuk selonjorin kaki gitu, tapi nggak banyak. Terus untuk headroom, kalau gue udah nyender ke headrest, ini masih ada 4 jari, jadi masih lega lah. Terus di bagian sini juga ada lampu baca, bisa dinyalain dan dimatiin, dan di tengahnya juga ada ambient light seperti ini ya. Jadi dia sama seperti di depan juga. Lanjut ke atas sini juga ada grab handle dengan gantungan, baik di kanan ataupun di kiri ya. Terus untuk di bagian jok, dia juga ada yang beda nih. Jadi
Secara material dia sama seperti di depan, dia kulit sintetis seperti ini yang mungkin masih mirip seperti yang ada di Sportline. Cuma bedanya kalau di Dynamic Line ini dia nggak dapet armrest dan dia juga nggak dapet trunk pass-through ya, jadi nggak ada lubang untuk ngeluarin barang-barang yang panjang tapi kecil kayak lemari flat pack gitu ya, atau papan ski. Nah itu dia nggak ada itunya di sini. Untuk safety juga tetap lengkap lah ya, khas mobil Eropa, headrest adjustable, seatbelt 3 titik semua, dan ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi di kiri sama di kanan. Untuk di belakang center console ini juga tetap ada ventilasi AC-nya seperti ini dengan pengaturan AC-nya sendiri, jadi total AC-nya tuh dia triple zone. Arah AC juga bisa diatur mau ke muka atau ke kaki, dan ada auto climate control-nya juga. Tapi yang beda adalah di bagian bawah sini yang dia nggak punya input USB Type-C atau power outlet 12 volt yang bulat gitu ya. Jadi ada yang sedikit dihilangin di bagian sini. Untuk tunnelingnya juga tetap tinggi karena ini sedan berpenggerak roda belakang. Lanjut ke door trim, dia tetap sama seperti yang di Sportline ya. Jadi dia soft touch, di bagian sini juga soft touch, armrest juga soft touch, di bagian bawah di sini juga soft touch. Dan sama seperti di pintu depan, dia ada ambient light yang kalau pintunya dibuka seperti ini, dia ada cahaya warna merah berkedip untuk menandakan kalau pintu ini lagi dibuka. Switch power window di sini, dan kacanya juga turun sampai habis banget, dia auto down dan auto up. Speakernya standar dan ada door pocket yang lega banget di bagian sini. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si BMW 3 Series Dynamic Line ini. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari BMW 320i Dynamic Line ini. Nah, untuk mesin dia masih sama seperti BMW 320i Sportline yang dulu ya, yaitu mesin B48 B20. Untuk tenaga mesinnya dia sekitar 184 horsepower dengan torsi sekitar 300-an Nm. Kapasitas mesinnya 2000 cc, 4 silinder dengan teknologi twin power turbo. Nah, yang beda di bagian ruang mesin ini adalah di bagian depan itu dia nggak ada kayak strengthening beams ya, atau semacam penguat sasis di bagian ruang mesin ini, tapi sisanya masih sama ya. Dan untuk transmisi juga masih menggunakan transmisi 8 percepatan automatic torque converter ke roda belakang. Untuk ruang mesin ya tadi bedanya cuma di bagian strengthening beam saja, sisanya masih sama, masih sangat rapi seperti mobil Eropa pada umumnya. Untuk di bagian kap juga masih belum ada insulatornya atau peredam, tapi dia sudah ditopang oleh shock hydraulic. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari BMW 320i Dynamic Line ini juga masih mirip-mirip seperti 320i yang Sportline dulu, cuma ada beberapa fitur-fitur yang sedikit diubah untuk memangkas harga ya. Tapi untuk dari depan dia masih memiliki bahasa desain BMW terbaru yang double kitty grille sekarang one piece ya. Jadi grill kiri dan grill kanan itu menyatu, nggak dipisah gitu, dan dia tetap menggunakan active shutter grill yang akan menutup grill supaya aerodinamikanya lebih baik ya. Tapi yang kelihatan berbeda banget dibandingin 320i Sportline adalah lampunya. Jadi untuk di 320i Dynamic Line ini dia sekarang mempunyai lampu BMW Adaptive LED biasa tanpa laser light. Jadi teknologi lampunya itu sedikit dipangkas demi menekan harga, dan efeknya cahayanya itu emang nggak seterang yang laser light ya. Dan dia kalau di laser light kan itu ada garis khas BMW yang seperti alis gitu. Kalau di bagian sini dia berubah menjadi LED di bagian bawah proyektornya aja ya. Tapi untuk lampu utamanya tadi tetap LED, dan sennya kalau tadi dia berbentuk alis gitu di bagian atas, sekarang dia LED biasa yang nyalanya itu dari samping. Jadi kalau seperti lampu sennya seri 3E90 ya, untuk di bagian bawah fog lampnya tetap LED, dan sensor parkir di depan tetap ada 6 titik. Dan kalau kita lanjut ke samping, velgnya jadi lebih kecil. Dia sekarang velgnya ukurannya 17 inci, jadi profil ban lebih tebal, ride comfortnya bertambah. Di sini bannya menggunakan ban Bridgestone Turanza T005A yang berukuran 225/50 R17. Untuk rem depan belakang sudah disc brake dan pastinya sudah lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control sudah standar. Lanjut ke sampingnya lagi, di sini masih sama ya, window line itu masih warna hitam gloss gitu, dan di bagian spion dia ada lampu sen di bagian sampingnya.
Terus di sini juga ada tangkinya, dianjurkannya RON 95 tapi minimal bisa RON 91. Nah, untuk di bagian belakang, di bagian sini malah nggak ada perubahannya. Jadi lampunya tetap menggunakan lampu full LED yang berbentuk huruf L seperti ini, dan udah lengkap ya, sen, lampu senja, lampu rem, rear fog lamp juga ada, emblem di belakang ada emblem 320i dan emblem roundel BMW-nya. Lampu plat nomor sudah LED dan ada kamera mundur di situ. Ada exhaust 2 buah gitu dan sensor parkir ada 6 titik. Untuk di bagian kaca ada defogger, ada high mount stop lamp dan ada shark fin antena di bagian atas. Untuk bagasinya ukurannya tetap sama tapi sekarang dia ketambahan fitur covered access di bagian bagasi ya. Jadi udah pakai bagasi elektrik dan ini ukurannya gede banget ya. Ini ada tas seperti ini, masih lega banget. Di sebelah kiri sama di sebelah kanan kayak ada tempat penyimpanan terbuka gitu. Dan kalau yang di 320 ini ya, tadi seperti gue bilang dia nggak ada true loading atau terang pass-through buat naruh barang yang panjang ke dalam. Untuk nutupnya juga ada tombol di bagian sini. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari BMW 320i Dynamic Line tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.